Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Istiqomah with NPM 224112111 from Management 22 B class. Here I will discuss ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Definisi: ukuran pemusatan data kelompok adalah statistik yang memberikan gambaran tentang pusat distribusi data yang terkelompok dalam interval atau kelas. Ukuran-ukuran ini membantu mengidentifikasi nilai-nilai tengah atau kecenderungan pusat dari data terorganisir dalam kelompok-kelompok atau interval. Beberapa ukuran pemusatan data kelompok yang umum digunakan termasuk mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata dari data kelompok, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data kelompok. Ketiganya memberikan gambaran tentang pemusatan data kelompok. Selanjutnya, kelebihan mean, median, modus pada data kelompok. Untuk kelebihan mean, yang pertama yaitu menggambarkan pusat massa data dengan baik dan memberikan informasi tentang rata-rata secara keseluruhan. Yang kedua, menggunakan semua nilai data dalam perhitungan sehingga sensitif terhadap setiap perubahan nilai data. Dan yang ketiga, memungkinkan perbandingan langsung dengan rata-rata data tak terkelompok. Untuk kelebihan median yaitu tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier, sehingga lebih tahan terhadap anomali data, dan memberikan representasi yang lebih baik untuk distribusi data yang tidak simetris atau scale. Selanjutnya, untuk kelebihan modus, yaitu mudah diidentifikasi dan diinterpretasi, terutama pada distribusi data yang tunggal dan jelas, cocok untuk data kategorikal dan nominal. Kekurangan mean, median, modus pada data kelompok. Untuk kekurangan mean sendiri yaitu rentan terhadap pengaruh nilai ekstrim atau outlier yang dapat menyebabkan pergeseran nilai rata-rata dan tidak terlalu mempresentasikan nilai yang sesuai dengan data yang tidak terdistribusi normal. Untuk kekurangan median yaitu lebih sulit untuk dihitung secara langsung dan memerlukan rumus yang lebih kompleks, tidak selalu memberikan gambaran yang baik tentang pusat massa data jika distribusi data terlalu terkumpul di beberapa kelas. Untuk kekurangan modus yaitu tidak terlalu unik dan distribusi data tidak memiliki lebih dari satu modus atau bimodal atau multimodal. Tidak memberikan informasi yang baik jika distribusi data terlalu merata atau jika tidak ada kelas dengan frekuensi yang jelas lebih tinggi. Selanjutnya yaitu rata-rata hitung data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Rumus nilai tengah jumlah fx per n. Dan di sini ada tabel contoh menghitung rata-rata data berkelompok. Selanjutnya, sifat rata-rata hitung. Rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka, lebih dari atau kurang dari, tidak mempunyai nilai rata-rata hitung. Median, nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya. Median data tidak berkelompok. A letak median dengan rumus n plus 1/2.
B. Data ganjil, median terletak di tengah. C. Median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Rumus median data berkelompok yaitu MD sama dengan L plus N per 2 dikurang CF per F dikali I. Dan di sini ada contoh median yaitu data kelompok dari masing-masing interval, frekuensi, tepi kelas, dan frekuensi kumulatif. Di mana kita mencari nilai mediannya. Yang pertama kita mencari letak median N per 2-nya, yaitu 20 per 2, sehingga 10. Jadi 10 terletak pada frekuensi kumulatif antara 7 dan 16. Untuk mencari nilai median yaitu dengan rumus yang tadi, MD sama dengan 447,5, yaitu tepi kelas dari frekuensi kumulatif 7, ditambah 20 per 2 dikurang 7, yaitu frekuensi kumulatifnya 7, dan dibagi atau per 9, dikali 143. Yaitu hasilnya 495,17. Selanjutnya modus. Nilai yang paling sering muncul. Rumus modus data berkelompok yaitu MO sama dengan L ditambah DI per D1 plus D2 dikali I. Di sini ada contoh modus data berkelompok. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. K1 sampai 25% data, K2 sampai 50%, dan K3 sampai 75%. Rumus letak kuartil dibagi menjadi dua, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk data tidak berkelompok yaitu rumusnya K1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4 atau per 4. Untuk data berkelompoknya sendiri yaitu 1 N per 4. Dan seterusnya mengikuti dari angka di mana kuartil tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh kuartil dengan interval, frekuensi kumulatif, dan tepi kelas. Yang dimana kita disuruh mencari nilai kuartil 1, 2, dan 3. Pertama-tama kita mencari letak kuartil 1. Dengan rumus 1 dikali 20 per 4 sama dengan 5. 5 berada di antara frekuensi kumulatif 2 dan 7. Yang kedua yaitu letak K2. 2 dikali 20 per 4 yaitu 10. 10 terletak pada frekuensi kumulatif 7 dan 16. Untuk letak K3-nya sendiri yaitu sama dengan rumus 3 dikali 20 per 4 sama dengan 15. 15 terletak pada frekuensi kumulatif 7 dan 16. Sehingga didapat nilai K1 sama dengan 303,5 ditambah 5 dikurang 2 dibagi 5 dikali 143 yaitu 389,3. Dan selanjutnya mengikuti rumus yang sebelumnya seperti yang di atas. Desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. D1 sebesar 10%, D2 sampai 20%, hingga seterusnya sampai D9 sama dengan 90%. Rumus letak desil dibagi menjadi dua seperti tadi, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk rumus data tidak berkelompoknya D1 sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 10. Untuk data berkelompoknya yaitu 1 N per 10 dan seterusnya mengikuti letak nilai desilnya.
Di sini ada juga contoh desil. Dan selanjutnya yaitu persentil. Ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. P1 sebesar 1%, P2 sampai 2%, hingga seterusnya sampai P99 sampai 99%. Rumus letak persentil dibagi menjadi dua, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Untuk rumus data tidak berkelompok yaitu P1 sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 100. Untuk data berkelompoknya yaitu 1N per 100. Dan mengikuti sampai P99 mengikuti nilai persentilnya. Di sini juga ada contoh persentil di mana kita mencari P22, P85, dan P96.